Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nopialisti dari jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 12070300020. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui di zaman digitalisasi saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat. Begitupun bagi kalangan yang mendalami ilmu pengetahuan dan penelitian dengan melakukan berbagai eksperimen ataupun percobaan. Dan tentunya salah satunya dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi rangkaian DC dan penerapan KPL atau Kirchhoff Voltage Law pada lampu tidur dan alarm pagi otomatis. Tidak lain untuk memenuhi tugas mata kuliah elektronika dan praktikum elektronika. Untuk itu, simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita akan membuat simulasi rangkaian lampu taman DC ataupun lampu tidur, tentunya menggunakan Tinkercad. Nah, adapun komponen yang akan dipakai yaitu satu buah baterai dengan tegangan 9 volt, kemudian ada breadboard mini satu buah, kemudian 2 buah resistor, juga ada komponen transistor, LDR, dan juga ada komponen lampu LED. Nah, kita bisa mencarinya di sebelah samping seperti ini. Ada beberapa komponen yang kita bisa pakai sesuai yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Ya, langsung saja kita simpan satu buah resistornya ini di sini. Nah, kemudian komponen transistornya. Oke, nah seperti yang kita ketahui bahwasanya transistor ini memiliki 3 kaki, yaitu kaki basis, kaki kolektor, dan kaki emitor. Selanjutnya kita akan pasang lagi resistor di bawah. Nah, di sini saja. Kemudian komponen LDR-nya di sini, dan komponen lampu LED-nya kita pasang di sini. Oke, kita pasang di sini. Oke, selanjutnya kita beri rangkaian atau hubungkan ujung resistor ini dengan kutub positif baterai, gitu ya. Oke. Nah, kita beri warna merah. Kemudian ujung resistor satunya lagi kita hubungkan ke LDR. Kita beri warna hijau. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya LDR ini akan berubah nilai resistansinya tergantung kondisi cahaya di lingkungannya, gitu ya. Kemudian ujung satunya lagi dari LDR kita hubungkan ke kutub negatif baterai. Kita beri warna hitam. Juga agar terhubung kita beri rangkaiannya di sini agar terhubung ke kutub negatif baterai. Nah, setelah itu di antara resistor dan LDR ini kita sambungkan atau kita hubungkan ke kaki basis dari transistor. Nah, ini kita beri warna hijau. Dan satu kakinya ini atau kaki kolektornya ini kita hubungkan ke kutub positif baterai. Kita beri warna merah. Nah, agak kemudian si kaki emitor ini akan terhubung pada resistor, dan si resistor inilah yang akan menyalakan atau akan menyalakan LED, dan nilainya itu biasanya 220 volt. Nah, di bagian LED ini atau lampu LED ini, di kaki anodanya ini di sini ya. Nah, si kaki anodanya ini akan terhubung dengan resistor gitu, dan kaki satunya lagi kita hubungkan ke kutub negatif baterai.
kita beri warna hitam. Oke, kita rapi ya. Ini juga kita rapi. Oke, dan agar terhubung juga ke kutub negatif baterai, kita pasangkan di sini lagi. Tuh. Oke. Nah, kemudian inilah rangkaian simulasi lampu taman DC ataupun lampu tidur menggunakan Tinkercad gitu. Nah, di LDR ini tadi kan LDR ini akan berubah nilai resistansinya itu tergantung kondisi cahaya di lingkungan gitu ya. Nah, LDR-nya ini sifatnya nonpolar atau dapat dibulak-balik gitu karena termasuk resistor. Nah, sedangkan resistor ini seperti yang kita ketahui bahwasannya tidak memiliki atau tidak mempunyai kutub, jadi tidak dapat dibulak-balik gitu. Nah, adapun lampu LED ini sifatnya itu polar, jadi dari positif ke positif, dari negatif ke negatif gitu. Nah, di sini bisa terlihat bentuk seperti vertikal putih-putih gini. Nah, ini merupakan project word. Project word ini untuk mendeteksi terkoneksi atau tidaknya rangkaian yang telah dibuat, karena seperti yang kita lihat ini terlihat seperti tidak ada kaitannya atau terhubung satu sama lain, dan untuk mendeteksinya kita bisa menggunakan project word. Nah, seperti ini, ketika bentuknya vertikal maka rangkaian tersebut sudah terkoneksi antara rangkaian satu dengan rangkaian yang lain. Oke, kita langsung saja. Tadi yang resistor ini kita beri 20 kilo ohm, 10 ataupun 20 kilo ohm, tapi di sini kita akan buat 20 kilo ohm. Oke, kita start simulation. Nah, kita bisa lihat ketika keadaan atau posisinya itu atau cahaya di lingkungannya itu gelap, maka secara otomatis si lampu LED-nya ini akan menyala gitu ya, akan terang. Berbeda halnya ketika kondisi lingkungannya itu atau cahaya di lingkungannya itu terang, maka akan secara otomatis si lampu LED-nya itu akan padam gitu ya. Jadi kebalikannya, ketika kondisi cahayanya di lingkungannya itu gelap atau kondisinya itu gelap, maka si lampu LED-nya itu akan terang. Ketika kondisi cahaya di lingkungannya itu terang, maka si lampunya akan secara otomatis padam. Baiklah, kita akan melakukan simulasi yang kedua ataupun percobaan yang kedua, yaitu mengenai rangkaian alarm pagi. Kita masih menggunakan Tinkercad untuk simulasi, dan juga komponen yang dibutuhkan ataupun yang digunakan kurang lebihnya sama seperti percobaan sebelumnya. Ada beberapa komponen yang akan membedakannya. Nah, ada baterai dengan tegangan 9 volt, kemudian billboard mini, dan juga ada buzzer. Nah, di sini ada buzzer ataupun speaker kecil, kemudian ada transistor, ada LDR, dan juga komponen yang terakhir yaitu resistor. Nah, di percobaan sebelumnya komponen resistor ini digunakan 2 buah, tapi untuk percobaan yang sekarang hanya 1 buah saja. Oke, langsung saja kita simpan komponen transistor ini di sebelah atas. Kemudian si buzzernya ini juga sama, masih di atas, dan komponen LDR kita simpan di bawah. Oke, dan yang terakhir itu resistor, kita simpan resistornya di sini ya. Jadi yang membedakan dengan percobaan sebelumnya itu ialah posisi dari LDR dan resistor. Oke, kita rangkai saja ya ujung dari komponen LDR ini ke kutub positif baterai. Oke, kita beri warna merah. Nah,
Selanjutnya, satu ujung yang lainnya dari LDR kita hubungkan pada resistor. Kita beri warna hijau. Dan satu ujung lainnya dari resistor kita sambungkan atau hubungkan pada kutub negatif baterai. Nah, karena kutub negatif baterai kita beri warna hitam. Kemudian untuk menghubungkannya kita juga perlu untuk menghubungkannya ke sini. Oke. Untuk selanjutnya yaitu dari ujung resistor ke kutub positif ini kita sambungkan atau hubungkan kembali pada kaki basis dari transistor itu sendiri. Kita beri warna hijau dan kaki satunya lagi yaitu kaki kolektor kita sambungkan pada kutub positif baterai. Kita beri warna merah. Nah, kemudian satu kakinya lagi yaitu kaki emitor kita sambungkan pada sisi speaker ataupun buzzer pada kutub positif gitu ya, positif buzzer. Kita beri warna hijau. Dan satu sisi lainnya dari buzzer ini sendiri kita sambungkan pada kutub negatif baterai. Kita beri warna hitam. Oke, nah kurang lebihnya untuk rangkaian percobaan yang kedua ini seperti ini gitu ya. Nah, jadi apabila yang percobaan sebelumnya itu yang dihubungkan dengan kutub positif baterai ini resistor. Nah, untuk sekarang yang menghubungkannya itu ialah LDR gitu ya. Nah, untuk resistor ini masih sama 20 kilo ohm. Nah, satu ujung dari resistor ini yang menghubungkan atau dihubungkan pada kutub negatif baterai gitu. Yang membedakannya hanya posisinya saja gitu ya. Karena rangkaian sederhana, jadi tinggal memindahkan atau membalikan posisi yang awalnya di sini tadi tuh resistor jadi LDR dan tadinya LDR jadi resistor. Itu kayak untuk membuktikannya. Dan ini sama halnya dengan tadi ada project word, di mana project word ini bisa mendeteksi bahwa rangkaian tersebut sudah terkoneksi gitu ya, karena dilihat sama ya, tidak terhubung satu sama lain. Nah, salah satu caranya untuk mendeteksinya yaitu menggunakan project word. Oke, kita langsung start simulation aja. Nah, ketika dilihat ketika lingkungan atau kondisi lingkungan sekitarnya itu gelap, cahayanya gelap, maka si buzzer ataupun speaker ini tidak berbunyi gitu ya, ataupun terdiam gitu. Si buzzer atau berbunyi gitu. Ketika padam itu akan berhenti ataupun akan terdiam, dan ketika percobaan kedua seperti itu. Oke, itulah simulasi rangkaian DC dan penerapan KVL atau Kirchhoff Voltage Law pada lampu tidur dan alarm pagi otomatis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.